Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, jauh dari segala sakit penyakit. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sel. Kamu bisa lihat ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan yang paling utama antara sel hewan dan tumbuhan adalah sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Vakuola pada sel hewan berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan berukuran besar. Sel hewan tidak memiliki plastida, tetapi sel tumbuhan memiliki plastida. Sentriol di dalam sentrosom pada sel hewan ada, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian, lisosom pada sel hewan ada, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan, 3 macam plastida: kromoplast, leukoplast, dan kloroplast. Kromoplast merupakan plastida berwarna karena mengandung pigmen atau zat warna. Leukoplast, plastida berwarna putih, berfungsi menyimpan amilum, amiloplast, minyak elaiplast, dan protein aleroplast. Kloroplast, plastida yang mengandung klorofil. Plastida merupakan organel sel yang terdapat pada tumbuhan yang menghasilkan pigmen. Kloroplast berwarna hijau karena memiliki klorofil. Klorofil ada 2, klorofil A berwarna hijau biru, klorofil B berwarna hijau kuning. Kloroplast dibungkus oleh membran internal dan eksternal. Membran internal terdapat pigmen fotosintesis yang terletak pada tilakoid yang menangkap cahaya matahari dan mengubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Pigmen fotosintesis antara lain klorofil dan karotenoid. Membran eksternal mengandung pigmen xanthofil. Leukoplast adalah plastida yang tidak berwarna, terletak pada bagian yang tidak terkena sinar matahari. Jenis leukoplast yang pertama adalah amiloplast. Leukoplast pembentuk dan penyimpan amilum. Elaiplast, leukoplast pembentuk dan penyimpan lemak. Proteoplast mensintesis dan mencadangkan protein. Kromoplast adalah plastida yang berwarna selain hijau. Pikosianin berwarna biru, pikoeretrin berwarna merah, karotin berwarna keemasan, xanthofil berwarna kuning, dan fukosantin berwarna merah. Kloroplast, organel yang menghasilkan klorofil, hanya ditemukan pada sel tumbuhan atau alga. Berwarna hijau, bentuk oval, berisi klorofil, pigmen hijau, bermembran ganda dengan membran dalam yang termodifikasi menjadi kantong-kantong yang disebut sebagai tilakoid. Tiap kantong tilakoid disebut sebagai grana. Grana satu dengan yang lain saling berhubungan. Substansi bagian dalam yang seperti gel disebut sebagai stroma. Ini adalah gambar daripada kloroplast. Kita masuk kepada sentrosom, terdapat pada sel hewan, bentuknya bulat kecil, terletak di dekat inti, berperan dalam proses pembelahan sel, mempunyai bola-bola duri karena adanya serat-serat radial. Kita masuk kepada vakuola, merupakan organel sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi selimut tipis. Fungsi dari vakuola membangun turgor sel dengan memasukkan air, memberi warna pada bunga, buah, pucuk, dan daun. Sebagai lisosom pada sel tumbuhan waktu hidup, menjadi tempat penimbunan sisa-sisa metabolisme, menjadi tempat penyimpanan zat makanan. Di dalam vakuola terdapat ada garam anorganik, butir aleuron, glikosida, tanin, dan seterusnya. Kita masuk sentriol, terdapat pada sel hewan, sel tumbuhan tingkat rendah, dan mikroorganisme. Struktur berpasangan dekat nukleus. Tiap sentriol terdiri dari sebaris silinder sebanyak 9 mikrotubula. Fungsinya memisahkan kromosom selama mitosis. Sitoskeleton atau disebut juga dengan kerangka sel. Terdiri atas 3 jenis serabut, mikrofilamen, mikrotubula, dan filamen antara. Fungsi dari sitoskeleton untuk kekuatan sel, mempertahankan bentuk sel, pergerakan organel dalam sel.
Mikrofilamen bentuknya seperti benang padat terdiri dari protein yang disebut aktif. Filamen intermediate merupakan serat sitoplasmik yang panjang. Disebut intermediate karena diameternya lebih besar dari mikrofilamen dan lebih kecil dari mikrotubula. Tersusun atas protein disebut dengan sinetin. Ada juga yang tersusun oleh protein keratin. Mikrotubula merupakan serat panjang yang berbentuk spiral. Spiralnya berbentuk tabung berlubang. Tersusun atas protein tubulin merupakan serabut penyusun sitoskeleton terbesar. Ini adalah gambar dari sitoskeleton. Macam-macam kerangka sel, di mana tersusun dari 3 jenis protein, mikrotubula, mikrofilamen, dan intermediate filamen. Mikrotubulus strukturnya bentuk tabung berongga dengan 13 kolom molekul tubulin. Diameter tubulus 18-20 nanometer. Molekul tubulin tersusun dari subunit protein yaitu alfa tubulin dan beta tubulin. Fungsi dari mikrotubula adalah menyusun sentriol, memberi bentuk pada sel, mempertahankan bentuk sel, pergerakan organel sel, membentuk silia dan flagel, membentuk benang spindle. Ini adalah sitoskeleton pada sel hewan. Ini adalah pada sel tumbuhan. Mikrotubulus sebagai flagel atau sebagai alat gerak. Silia dan flagel berperan sebagai alat gerak. Silia itu kalau ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Kalau flagela itu ukurannya besar dan jumlahnya sedikit. Perbedaan struktur sel tumbuhan dan hewan yang tadi sudah Ibu jelaskan pada awal pertemuan. Kita masuk transport pada membran plasma. Ada transport pasif. Transport yang tanpa menggunakan energi. Yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga mencapai suatu keseimbangan. Difusi ada difusi sederhana, difusi terbantu, dibantu dengan protein pembawa di membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Osmosis itu adalah proses bergeraknya molekul pelarut air dari larutan berkonsentrasi rendah hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi hipertonik melalui selaput permeabel. Selaput permeabel artinya hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Kemudian transport aktif berarti transport yang membutuhkan energi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Terdiri dari endositosis dan eksositosis. Difusi sederhana, contohnya ketika kita melarutkan gula di dalam air dan menyemprotkan pewangi di dalam ruangan. Difusi terbantu, contohnya dibantu dengan protein pembawa di membran plasma sehingga membentuk kanal dan molekul bergerak melintasi membran. Osmosis, perpindahan molekul zat pelarut dari daerah konsentrasi pelarut rendah ke daerah pelarut ke konsentrasi tinggi. Efek osmosis. Jika konsentrasi larutan sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan bergerak keluar meninggalkan sel secara otomatis hingga menyebabkan sel menyusut atau mati, disebut sebagai plasmolisis. Tetapi jika konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitar, maka air akan bergerak masuk ke dalam sel secara otomatis hingga menyebabkan sel membengkak dan pecah. Kecuali pada sel tumbuhan hanya menggembung dan menegang, istilahnya disebut sebagai turgid. Transport aktif, zat masuk keluar dari dan ke dalam sel melawan gradien kondensasi. Ini adalah contoh peristiwa difusi. Difusi merupakan transport pasif. Ya. Kemudian contoh
transfer aktif yang menggunakan energi, ya. Endositosis dan eksositosis. Bahan yang sangat besar tidak dapat melalui membran, maka bahan dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu. Dikeluarkan dari sel atau disebut sebagai eksositosis, atau masuk ke dalam sel disebut sebagai endositosis. Endositosis menggunakan bahan cair disebut sebagai pinositosis. Menggunakan bahan padat yaitu fagositosis. Seperti memakan partikel padat pada Pseudophyia. Sampai di sini materi kita hari ini anak-anak. Kita lanjutkan minggu depan untuk masuk ke bab kedua. Selamat pagi semuanya.